Halo semua, jadi hari ini aku mau ngelanjutin bab yang ke-16 dan yang ke-17, seni mendengarkan. Dan dari bab ini Bishop, Dek lebih bahas banyak tentang, mimpi-mimpi gitu ya. Nah, jadi, Tuhan itu bisa bicara dengan kita ini dengan banyak hal, dengan banyak aspek gitu ya. Mungkin dari, penglihatan, mungkin dari suara godly people di sekitar kita, suara pemimpin kita, atau waktu kita lagi denger sermon, atau lagi kita dengerin, teguran atau apapun gitu ya, termasuk di dalam sebuah mimpi gitu. Nah, di mimpi ini kenapa, Tuhan tuh bisa ngomong gitu ya di dalam mimpi gitu atau mungkin kita sering bertanya-tanya, kan orang lain yang mungkin nggak kenal Tuhan juga, bermimpi, apakah itu juga dari Tuhan atau segala macam ya. Nah, jadi kadang-kadang Tuhan itu bisa pakai mimpi kita, itu untuk menarik perhatian kita, gitu kalau kata Bishop Dek ya. Jadi misalnya ada sesuatu yang urgent atau misalnya ada sesuatu yang mungkin kita jarang perhatiin atau kita jarang, apa ya, nggak notice atau apapun gitu ya. Nah, tapi Tuhan ketika itu udah jadi urgensinya Tuhan atau sebuah perhatian yang benar-benar penting buat Tuhan atau, butuh perhatian khusus dari kita. Nah, Tuhan kadang-kadang itu bisa berbicara lewat mimpi tersebut gitu ya. Kalau pagi-pagi kita bangun tidur terus tiba-tiba kita ngerasa kok, "Oh itu mimpinya kayak nggak biasa ya." Nah mungkin step kita bisa ceritain mimpi itu ke leader kita ya. Yang paling penting adalah gini, cara filter pertama kali, apakah kita tahu itu mimpi dari Tuhan atau bukan, itu adalah kita bercerita ke leader kita. Biarkan leader kita ini mengidentifikasi, apakah mimpi ini memang dari Tuhan atau dari berbagai-bagai macam jenis mimpi yang akan aku jelasin, lewat buku yang aku baca dari Bishop Jack ini, yaitu misalnya ada mimpi dari Roh Kudus, ada mimpi dari si jahat, ada mimpi dari kedagingan, atau dari mimpi dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi ada banyak, kategori mimpi gitu ya dari buku yang aku baca ini, yaitu buku Seni Mendengarkan gitu ya. Kalau, mimpi-mimpi yang dari Roh Kudus yang tadi aku udah jelaskan bahwa sebenarnya itu mungkin bisa jadi urgensinya Tuhan atau perhatiannya, Tuhan lewat, ke hidup kita atau perhatian yang bisa menarik perhatian kita untuk kita perhatiin hal ini gitu dari Tuhan gitu ya. Tapi ada lagi mimpi-mimpi yang dari kegiatan sehari-hari mungkin misalnya, contoh misalnya mungkin teman-teman sering mendengar misalnya kalau kamu eee, kebanyakan main misalnya atau misalnya kebanyakan, ngerjain sesuatu, wah nanti bisa kebawa mimpi nih gitu misalnya. Atau misalnya apa, nah itu mimpi yang dari kegiatan sehari-hari gitu ya. Terus atau misalnya ada juga yang namanya mimpi dari kedagingan. Contoh misalnya kamu lagi kepengen A, atau misalnya kamu lagi kepengen, ngebet banget gitu misalnya mau punya pasangan atau apapun gitu ya. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita lagi suka sama orang atau apa, tiba-tiba kebawa mimpi gitu ya. Terus kita menganggap bahwa, "Oh, itu kayaknya dari Tuhan deh, makanya gue dimimpiin," atau apapun gitu ya. Nah, yang tadi aku bilang yang paling penting adalah setiap kali kita bermimpi atau kita dapat sesuatu, atau kita dapat suara dari Tuhan, atau misalnya dapat pernyataan Tuhan, apapun itu, filter pertama yang bisa mengidentifikasi itu adalah leader kita, gitu ya. Saya belajar dari overcomer misalnya, dari para pendoa. Nah, setiap kali, mereka ini mendapatkan vision atau mereka mendapatkan pernyataan Tuhan atau apapun, biasanya mereka tuh akan submit dulu ke Pastor Berry atau ke Ko Dani misalnya. Nah, itu bukan karena untuk kayak mereka kayaknya, takut deh atau misalnya mereka minder deh atau masa mereka nggak confidence dengan apa yang mereka dapat, bukan. Tapi untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah suara dari Roh Kudus, itu adalah suara dari Tuhan, itu filter pertamanya dari pemimpin. Jadi apapun yang nanti mungkin kita mimpiin, kita, eee dapet misalnya impresi di hati atau misalnya ada suara dari apa misalnya penglihatan atau apapun gitu. Daripada kita ngerasa-rasa atau kita, "Oh aku pikir ini dari Tuhan, aku kira," atau misalnya apapun, lebih baik itu diidentifikasi dari leader kita, gitu. Ya itu pentingnya makanya setiap kita ini harus benar-benar terbuka sama setiap leader kita, gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah lewat mimpi-mimpi ini adalah ada mimpi-mimpi yang dari si jahat. Nah, ini yang seringkali, apa ya, dipakai sama si jahat untuk merusak setiap pikiran kita atau damai sejahtera kita. Mungkin teman-teman atau siapapun yang mendengarkan ini mungkin pernah bermimpi, misalnya tahu-tahu bangun, kayaknya aku mimpi nggak biasa nih, atau misalnya, aku pernah ngalamin dulu waktu beberapa tahun yang lalu pernah ngalamin mimpi aku ada di peti mati misalnya, terus ada, roh jahat dikejar-kejar atau apapun apapun itu. Nah, yang paling penting ketika kita mimpi itu, jangan langsung dimasukin ke pikiran atau ke hati kita, tapi berdoa, supaya
apa ya, itu nggak jadi, daging gitu loh. Maksudnya kayak mungkin kamu dikejar roh jahat atau apapun, jadi kan kayak bawaannya seharian takut atau parno atau segala macam gitu. Itu jadinya kayak mempengaruhi seluruh hari kita karena mimpi tersebut gitu. Yang paling penting adalah dikebaskan dan yang tadi balik lagi ke poin adalah kita terbuka dan cerita ke leader kita. Nah itu yang paling, apa ya, aku pelajari gitu. Nah karena detik aku ngobrol sama pemimpin, aku mimpi ini nih, mimpi ini. Nah semua yang mungkin rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam, mimpi itu, ya misalnya mungkin ada rasa takut, gelisah, kekhawatiran, atau misalnya apapun itu tiba-tiba gone. Karena ada sebuah tudung di mana Tuhan itu memberikan kita seorang pemimpin untuk ibaratnya menjadi penjaga jiwanya kita. Tapi yang paling penting adalah kita ini harus terbuka gitu ya. Jadi mimpi-mimpi dari si jahat ini kadang-kadang mempengaruhi setiap pikiran dan hati kita. Tiba-tiba kita bisa ditakut atau apapun. Nah, ketika kita udah jadi takut, nah apa yang kita takutkan kalau kata Alkitab itu yang jadi kenyataan. Nah, itu yang paling bahaya. Itu yang Ayub bilang, apa yang ditakutkan malah justru yang dijadi kenyataan. Mau menghindar seperti apapun kita, kalau kita udah takut akan hal itu, tiba-tiba out from nowhere itu tuh bisa jadi bau, jadi apa ya, jadi, sesuatu yang merangsang roh jahat itu untuk datang dan benar-benar jadikan itu kenyataan. Dan ketakutan kita ini yang membuat kita ini malah jadinya kita jatuh, gitu ya. Jadi saya mau encourage setiap teman-teman, apapun mungkin nanti ke depannya mungkin, kalau kata Alkitab bahwa setiap, kita ini di akhir zaman akan jadi pemimpi-pemimpi atau pelihat-pelihat nanti. Nah, tapi yang paling penting adalah tetap bicara ke leader setiap kita, sehingga semua yang dapat atau itu mimpi dari Roh Kudus, mimpi dari diri sendiri, mimpi kedagingan, atau even if itu dari mimpi dari si jahat, itu tidak bisa merusak iman kita, pengharapan kita, atau setiap pikiran kita untuk jatuh, gitu. Ya, dari aku itu aja untuk bab 16 dan bab 17. Terima kasih semuanya.